Iya. Hmm. Iya. Nah ya, kalau ulama-ulama Mesir mengatakan membacanya itu sebaiknya setiap kali imam selesai satu ayat kita baca satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung aja alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa bisa seperti itu? Bisa kalau imamnya seperti Nabi ya. Kalau Nabi kan alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Nah, kalau imamnya kayak gitu kita nggak bisa. Maka ditegur imamnya. Ya, jangan kayak gitu, Pak. Gitu. Seperti Nabi, satu ayat berhenti sehingga makmumnya bisa ya baca pada saat itu. Ya, ini dari ulama Mesir dan saya lebih suka pendapat tersebut. Baik, kalau sudah kita lanjutkan bab yang ketiga. Oke, monggo. Kalau yang tanya imam yang umum di gimana? Kan biasanya ya enggak Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kalau memang tidak bisa, ya udah di akhirnya aja. Waladhdallin amin. Ya, kita kemudian baca. Enggak apa-apa. Terus nanti kan kita telat, enggak apa-apa ya karena terpaksa aja. Ya. Atau kalau mengikuti pendapat yang lebih longgar lagi, sebagian ulama berpendapat kalau imamnya itu sudah membaca, maka kita cukup mendengarkan aja, enggak baca enggak apa-apa. Ini ada juga yang berpendapat. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau kalau berada di belakang imam, imamnya membaca, beliau sama sekali enggak baca. Ini yang beliau kuatkan. Enggak apa-apa kalau Anda mau pakai pendapat itu enggak apa-apa. Apa? Ganti-ganti gimana? Kalau normalnya, ya, kalau mengikuti sebuah pendapat itu ya harus mengikuti satu pendapat. Gitu. Maksudnya gitu ya. Nggak bisa kita pendapat ini. Tapi kadang-kadang karena imamnya, wah ini saya nggak bisa praktekkan, ya udah terpaksa nggak apa-apa. Gitu. Intinya tidak bisa dikatakan sesat karena apa? Ada pemahaman seperti itu dari kalangan ulama dan mereka punya dalil. Dalil bahwasanya kalau imam sudah membaca kita nggak usah membaca, itu ada dalilnya. Ya. Tapi memang menurut saya pribadi lebih kuat bahwasanya imam, makmum, sholat sendiri, sholat berjamaah semuanya wajib baca Al-Fatihah. Itu karena pahamnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Abu Hurairah itu yang membawakan hadis itu. Nah, biasanya orang yang meriwayatkan hadis itulah yang lebih paham terhadap hadis itu. Bagaimana pemahaman hadis itu? Abu Hurairah memahami itu untuk semua orang. Baik itu imam, makmum semuanya harus baca Al-Fatihah tanpa terkecuali. Cukup? Iya, monggo. Kita menegurnya, tapi saya melihatnya itu di Masjidil Haram. Kalau saya sholat maghrib itu di awal di sering di akhir itu kadang-kadang kok imamnya itu langsung terus gitu. Ya, apalagi di Muhammad Asdaq itu biasanya iya 4 sampai 4 ayat langsung ya. Ya, intinya gini. Pertama, bahwasanya dalil itu adalah dari Nabi, bukan dari para kiai. Ya. Kalau ada kiai menyelisih dalil, jangan ikut kiainya. Ya. Buang kiainya, buang. Buang sampah nggak apa-apa. Maksudnya dalam hal ini aja. Ya. Tapi dalam hal yang lain, ya harus diikuti karena sesuai dengan ilmu. Ya. Maka ilmu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas. Kana yaqra'u ayatan. Itu hadisnya Ummu Salamah. Nah kalau Nabi kayak gitu, ada orang tidak begitu, ya kita harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya para ulama itu kan berbeda-beda spesialisasinya masing-masing. Ya. Ada ulama ahli hadis, ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli qiraat. Nah, kayak Imam Sudes itu bukan ahli hadis dia, tapi dia itu spesialisasinya di bidang qiraatul Quran, sehingga dia itu lebih mantap di dalam masalah qiraatul Quran. Nah, wajar apabila misalnya beliau tidak mengetahui sunnah Nabi tadi itu. Bahwasanya membaca Al-Quran itu satu ayat berhenti. Wajar ya. Jangan disalahkan. Karena memang spesialisasi beliau di situ. Gitu. Demikian juga ketika ada seorang ahli hadis, dia kemudian karena spesialnya di bidang hadis, maka ada beberapa ilmu masalah Al-Quran yang dia tersembunyi. Nggak apa-apa seperti itu ya. Diwajari gitu. Sehingga kita bisa memaklumi kenapa Syekh Sudes misalnya kayak gitu. Ya mungkin kita harus sembang ya kepada beliau. Bukan berarti kita mengatakan, wah ini berarti Syekh Sudes ini sengaja menyelisih Nabi. Jangan bilang gitu ya. Ya mungkin hadis Nabi itu yang belum sampai kepada beliau atau ada sebab-sebab yang lainnya. Syekh Albani sudah mengingatkan dalam hal itu dalam kitabnya Sifatu Sholatin Nabi. Baca itu satu ayat berhenti sudah. Kalau misalnya kalau baca
Para ulama mengatakan seperti itu. Ya. Akan tapi memang yang lebih dipentingkan lagi surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena hadisnya itu membicarakan surat Al-Fatihah. Adapun surat-surat yang lain hadisnya tidak membicarakan. Cuma para ulama memahami Al-Fatihah dengan surat yang lain sama. Sehingga meskipun misalnya kalimatnya itu nyambung ya. Ini ayat pertama dengan ayat kedua. Anggaplah kalimatnya itu normalnya adalah nyambung. Tetap kita mendahulukan pemotongan nomor ayat itu. Ya. Misalnya nih waladallah ya. Misalnya di dalam surat ini. Supaya lebih jelas ya. Dan ini saya dapatkan juga dari beberapa kiai, salah satunya adalah Syekh Najih dari Rembang. Nah ini, ala innahum min ifkihim layaquluna waladallah. Ini sebenarnya gitu. Karena apa? Layaqulun, mereka orang-orang kafir mengatakan waladallah, Allah itu punya anak. Jadi waladallah ini kalimatnya orang kafir. Tapi karena di sini sudah ada nomor ayatnya, ya udahlah berhentilah di sini. Layaqulun, udah. Kemudian waladallah gitu. Ini yang lebih utama karena sesuai dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kan juga gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Mestinya kan gitu. Allah itu adalah Rabbul Alamin, juga Allah itu Ar-Rahman, Allah itu juga Ar-Rahim, Allah itu juga Maliki Yaumiddin. Mestinya kan terus gitu. Tapi karena di sini ada nomor ayatnya, udahlah berhenti aja. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Jelas nggih? Iya. Berbarengan dengan imam. Jadi alhamdulillahirabbil alamin berbarengan juga. Saya kok belum pernah mengetahui itu ya. Dan kalau ada ulama berpendapat demikian ya nggak ada masalah. Tapi saya belum pernah mengetahuinya. Mungkin saya kurang banyak baca. Yang paling saya ingat adalah pendapatnya ulama Mesir ya, menyampaikan kepada kita supaya kita bisa mengumpulkan dua maslahat sekaligus. Maslahat pertama, imam membaca, kita dengerin, ya kan? Maslahat yang kedua, beliau baca, kita juga baca. Jadi kita tidak terlewati dari membaca Al-Fatihah itu. Yang belakang tadi kayaknya ada yang mau tanya? Enggak, enggak. Iya. Nggak apa-apa ya. Kalau menurut pakai buku umum itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita sudah mengetahui dalil, sebaiknya kita mengikuti apa? Dalil. Lah kenapa saya mengatakan nggak apa-apa? Nah, faktanya ada ulama yang berpendapat demikian. Jadi hadisnya ada, ulama berbeda di dalam pemahaman, akhirnya muncullah apa? Pendapat yang berbeda gitu. Nah, ketika kita melihat para ulama berbeda pendapat, mari kita perhatikan siapa sih yang lebih kuat dalilnya. Nah, kemudian kita ikuti. Tapi jangan maksa orang. Ya. Seperti saya di sini nulis, pada asar ada, hadisnya jelas. Tapi kalau ada orang berpendapat nggak ada, ya sudah silahkan aja. Saya nggak akan memaksa. Tapi untuk saya amalkan. Waduh. Ya, itulah perbedaan sikap kita kepada orang-orang dengan kepada diri kita sendiri dalam permasalahan-permasalahan yang memang ulama sendiri berbeda pendapat. Tapi kalau ulama sudah sepakat, jangan ngeyel ya. Ada orang lain ngeyel harus kita ingatkan ya. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Misalnya apa? Tentang mengatakan selamat Natal kepada orang-orang kafir. Nggak ada ulama yang membolehkan, nggak ada. Ya. Kalau ada orang ngeyel, nah kita peringatkan ya. Keras gitu, nggak boleh, haram gitu. Kamu bisa musyrik kalau mengatakan seperti itu. Sudah ya? Kita lanjutkan bab yang ketiga. Infak minimal 5.000 setiap pagi. Tentu saja disesuaikan dengan keuangan. Jika terlalu kaya ya bisa diubah menjadi 5 juta setiap pagi. Ini orang-orang bos-bos itu ya. Pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ma min yaumin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu hari yusbihul ibadu fihi, yang para hamba masuk pada waktu pagi di dalamnya, illa malakani yang zilan, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, lalu salah satu dari keduanya mengatakan, Allahumma ya Allah, a'ti munfiqan, berikanlah kepada orang yang infak, khalafan, akan ganti. Wa yaqulul akhar, malaikat yang lain mengatakan, Allahumma ya Allah, a'ti mumsikan, berikanlah kepada orang yang menahan, khalafan, akan kebinasaan. Hadis ini menghasung kita supaya kita infak setiap pagi. Kenapa? Karena setiap pagi ada dua malaikat turun dari langit, yang salah satunya berdoa baik dan salah satunya berdoa jelek.
dan tapi doanya ini sudah setimpal dengan amalan masing-masing. Baik. Kemudian dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwasanya malakani yang zilan. Ada dua malaikat yang tugasnya diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas ini ya. Jadi tugasnya itu setiap pagi itu mesti turun gitu. Maka dari sini kita ketahui bahwa malaikat itu memang mempunyai tugas masing-masing. Ada malaikat yang bertugas berdoa seperti ini, ada malaikat yang bertugas menjaga gunung, ada malaikat yang bertugas mencari orang-orang yang duduk di majelis zikir mana. Ya, kalau sudah ketemu kemudian akhirnya malaikat itu berada di majelis itu sampai numpuk ke atas langit. Ya, sebenarnya sekarang ini ada ini malaikat ke atas langit. Itu kelihatan gitu. Saya pernah mencoba ya, karena di dalam hadis Nabi ada dikatakan malaikat itu kalau hari Jumat berada di pintu-pintu masjid sambil mencatat. Ini ada orang masuk, namanya Muhammad ditulis Muhammad datang, namanya Ahmad tulis Ahmad datang. Nah, pernah suatu saat saya masuk masjid, teringat hadis itu saya mengatakan, malaikat demi Allah kamu harus menjawab salam saya. Assalamualaikum. Tak dengerin, nggak ada jawaban juga. Tampaknya malaikatnya nggak mau jawab salam saya. Atau ya mungkin itu kehendak Allah ya, bahwasanya malaikat itu tidak bisa kita raba dengan indera kita. Tapi ketika Nabi sudah mengatakan seperti itu, kita harus yakin ada dua malaikat bertugas seperti itu, yaitu adalah merupakan kebenaran karena sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya malaikat itu rumahnya di langit. Karena di sini dikatakan yang zilan, keduanya itu turun. Turun dari mana? Ya dari atas, berarti di langit sana. Karena itu Allah sering menyebutkan, Allah akan menyebutkan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Ya, yang maksudnya adalah para malaikat yang ada di langit sana. Ya memang ada juga malaikat yang di bumi. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang bertugas menjaga gunung dan sebagainya, itu berarti di bumi. Dan kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwasanya orang yang infak itu pasti akan diberi ganti oleh Allah. Khalafan. Bukan khalafan. Tapi jangan salah paham, ganti itu tidak harus di dunia. Ganti itu bisa di akhirat. Maka kalau orang berpemikiran, saya kalau infak 5.000, Allah harus mengganti 5 juta. Nah, itu pemikiran yang sesat. Ya. Tidak berarti kalau saya infak 5.000 nanti pasti akan keluar duit 5 juta sebagai gantinya. Nggak mungkin seperti itu ya. Kalau itu namanya bukan infak, itu namanya mancing aja ya. Mancing supaya keluar duit yang lebih banyak. Itu bukan sifatnya orang beriman. Orang beriman itu mengeluarkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ganti yang ada di dunia ini juga tidak harus berupa semisal yang kita keluarkan. Kita keluarkan duit dolar, kemudian kembalinya dolar juga. Real keluarnya kembalinya real juga. Enggak begitu ya. Bisa jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kepada kita, orang ini sebenarnya akan tertimpa musibah kecuali kalau dia infak. Nah, begitu dia infak, dia tidak dapat musibah. Infaknya berapa? 5.000. Padahal kalau dia tidak infak 5.000, dia dapat musibah, yang musibah ini menghabiskan dana 5 juta. Ya. Nah, gara-gara dia sudah infak 5.000, maka diberi ganti oleh Allah berupa diselamatkan dari musibah yang semestinya menghabiskan dana 5 juta. Ini seperti ini ganti juga. Maka jangan salah paham, karena banyak orang itu dai-dai yang palsu di televisi mengatakan ya infak 5.000 kembalinya 5.000 karena dilipat gandakan jadi 10 kali lipat ya. 5.000 jadi 50.000, salah itu. Kata siapa kayak gitu. Khalafan ini tidak harus berada di dunia. Kemudian bahwasanya infak itu diganti oleh Allah itu disebutkan dalam hadis ini, juga bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ada yang tahu ayatnya dalam Al-Qur'an? Ya. Kan semuanya udah baca Quran nih, ya. Dalilnya ada di dalam surat Saba ayat yang ke-39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Infak apapun yang kalian keluarkan, maka Allah yukhlifuhu akan menggantinya. Nah, menggantinya tidak harus di dunia. Dan tidak harus serupa dengan apa yang kita keluarkan. Duit jadi duit, bukan gitu. Dan kemudian yang keempat, salat duha di awal waktunya, yang disebut juga salatul isyraq. Salat isyraq artinya adalah salat di saat terbit matahari. Disebut isyraq karena dilakukan di awal waktu duha, yaitu setelah matahari terbit secara sempurna dan lepas dari ufuk atau cakrawala atau kaki langit. Dalilnya man shallal fajr, barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, di dalam berjamaah yaitu di masjid, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari,
Tsumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah. Itu sama dengan seperti pahala haji dan umrah. Tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Ya. Hadis ini sudah berulang-ulang saya sampaikan, merupakan dalil salatul isyraq. Dan salat isyraq itu sama dengan salat duha. Bedanya apa? Kalau salat isyraq itu mesti salat duha. Tapi kalau salat duha belum tentu salat isyraq. Duha itu kan waktunya panjang. Nah, kalau salat duha itu dilakukan di awal waktunya, maka disebut salat duha, bisa disebut salat isyraq. Tapi kalau bukan di awal waktunya, itu berarti salat duha saja, bukan salatul isyraq. Itu maksudnya. Maka kalau ada orang mengistilahkan salatul isyraq, kemudian ada yang mengistilahkan salat duha, sama aja sebenarnya. Jangan disalahpahami. Dan kemudian dari hadis ini kita ketahui bahwasanya Nabi untuk bisa kita mendapatkan pahala haji dan umrah, itu syaratnya cuma ini saja. Pertama, salat subuh secara berjamaah. Ini syarat pertama. Yang kedua, kita qa'ada, duduk maksudnya berada di dalam masjid, tidak keluar-keluar dari masjid. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, yadhkurullah, berzikir kepada Allah di masjid itu. Ya. Berzikir ini bisa seperti tadi yang saya jelaskan, majelis ilmu. Ya. Maka kalau ada majelis ilmu pada subuh paling enak nih. Kita hadir di situ sampai jam 6 itu sudah termasuk yadhkurullah. Dan ini sudah azan, saya kira kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bisa diamalkan di rumah kita masing-masing. Dan kalau memang belum bisa mengamalkan hadis terakhir yang kita baca ini, maka saya sarankan minimal 1 bulan diamalkan sekali atau 1 pekan diamalkan sekali gitu. Saya kira semua orang pasti ada hari liburnya ya. Dari ahad libur misalnya, ya udahlah amalkan hadis ini sesekali bisa dalam 1 pekan. Saya lanjutkan sedikit ya supaya menyambung tadi. Syarat yang keempatnya adalah kemudian sholat rakaatain, sholat 2 rakaat. Kalau 4 syarat ini kita amalkan, maka pahalanya seperti haji dan umrah total sempurna. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian.